Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Faktanya di dunia ini ada tempat-tempat yang gak akan pernah bisa kalian tuh kunjungi loh. Ruangannya tersembunyi, terkunci rapat, dan dijaga ketat selama 24 jam. Tahu nggak kenapa gitu? Karena yang ada di dalamnya itu dianggap terlalu penting, terlalu rahasia, atau terlalu berbahaya. Penasaran sama tempatnya di mana aja? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Yuk, mari kita bahas. The Shanghai Complex. Bukan kota kecil, bukan tempat wisata, dan jelas bukan lokasi syuting film, tapi The Shanghai Complex ini adalah bunker bawah tanah super besar yang katanya bisa menampung sampai 200.000 orang. Nah, tempat ini dibangun sekitar tahun 1970-an waktu Tiongkok tuh lagi panas-panasnya soal politik dengan negara lainnya, guys. Kabarnya 300.000 orang ikut membangun bunker ini. Dan tahu nggak fungsinya apa? Jadi tempat perlindungan kalau nih ada serangan nuklir. Meskipun rahasia dan belum dimasuki sama warga sipil, tapi rumornya tempat ini ada ventilasi canggih, sistem air bersih, pembangkit listrik, ruang operasi, dan juga tempat tidur ribuan orang. Tapi semua ini tuh masih rumor ya, karena pemerintah Tiongkok belum pernah buka informasi resminya tuh kepada publik ya guys. Room 39. Masuk ke Korea Utara aja udah susah kan? Apalagi ke Room 39, sebuah tempat super rahasia di Pyongyang yang kabarnya tuh dijaga ketat banget. Katanya sih ini pusat keuangan rahasia Kim Jong-un. Nah, Room 39 ini sudah ada sejak tahun 1970-an, dimana dibangun waktu ayahnya yaitu Kim Jong-il masih berkuasa. Kalau orang biasa mewariskan rumah ataupun mobil, Kim Jong-il ini jelas malah mewariskan tempat yang bisa bikin keluarganya tuh akan terjamin keuangannya terus-menerus. Ada yang bilang kalau organisasi bernama Bureau 39 itu merupakan tempat bisnis gelapnya Korea Utara ya guys, dimana kegiatan perdagangan narkoba, pemalsuan uang dolar, jual beli senjata ilegal, sampai perdagangan emas pun dilakukan di situ. Nah, dari kabar yang beredar sih, dalam setahun Room 39 bisa menghasilkan triliunan rupiah dengan ratusan perusahaan bayangan yang gunanya hanya demi memperkaya keluarga Kim Jong-un dan juga menopang pemerintahannya. Dan kalau emang ini terbukti benar, ironis banget ya. Saat rakyat Korea Utara tuh hidup serba kekurangan, ada ruangan rahasia yang bikin pemimpinnya tuh hidup mewah sendirian. Hidden Christian Sites. Dari namanya aja pasti udah ketebak kalau tempat di Nagasaki, Jepang ini memang tersembunyi ya guys. Nah, buat kalian yang nggak tahu, dulu sekitar tahun 1500-an, sebenarnya agama Kristen baru mulai masuk ke Jepang lewat misionaris Portugis yaitu Francis Xavier. Ya, awalnya sih diterima dengan baik. Tapi lama-kelamaan pemerintah Jepang mulai merasa agamanya tuh terlalu kuat, sehingga di tahun 1600-an malah berujung dilarang total. Pokoknya siapapun yang ketahuan beribadah bisa dihukum mati deh guys. Akhirnya para jemaat Kristen harus sembunyi-sembunyi saat berdoa. Mereka bikin ruangan rahasia di bawah tanah, di goa, atau di gunung, dan dikenal sebagai Kakure Kiris Hitan alias umat Kristen tersembunyi. Bahkan patung Bunda Maria aja mereka samarkan mirip Dewi Buddha supaya nggak ketahuan ya guys. Ya untungnya sih sejak tahun 1800-an Jepang mulai membuka diri dan sekarang pun beberapa tempat ibadah tersembunyi itu bahkan diakui sebagai warisan dunia UNESCO. 14.000 bunker. Udah dari entah kapan negara India sama Pakistan itu emang suka adu panas ya. Mereka bukan cuma adu mulut, tapi bisa sampai baku tembak beneran, terutama di wilayah pembatasan seperti Kashmir. Nah, akhirnya untuk jaga-jaga kalau situasi di sana tuh meledak, pemerintah India mutusin untuk membangun 14.000 bunker bawah tanah. Semuanya dibangun dengan tujuan untuk mengamankan warga sipil apabila sewaktu-waktu perang pecah, dimana bentuknya pun kayak rumah kecil doang kok. Tapi meskipun kecil, mereka udah sedemikian rupa mikirin bahannya seperti pakai dinding beton super tebal, tahan peluru, dan setiap bunker bisa menampung 5-6 orang sekaligus. Cuma berhubung lokasinya sendiri ada di area konflik, aksesnya tuh benar-benar super ketat dan gak semua orang bisa masuk ya ke sana. Kalaupun kalian mau masuk perlu izin dari tentara dulu ya. Bunker Israel. Ada
Adegan dimana para pejabat rapat di ruangan super rahasia ternyata bukan cuma ada di film-film doang loh. Soalnya di dunia nyata, Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu punya bunker di bawah tanah. Alasannya? Ya tentu karena situasi lagi panas-panasnya guys. Rudal bisa terbang kapan aja, ancaman serangan dari kelompok militan juga bisa datang kapanpun ya. Alhasil mereka punya ruang bawah tanah yang diberi nama ruang komando, dimana dari luar tuh nggak kelihatan, aksesnya terbatas, dan cuma bisa diakses sama orang-orang dengan level tertentu doang. Bahkan katanya nggak semua menteri diundang ke dalam bunker itu loh. GCHQ Cheltenham. Dilihat sekilas dari atas mah, tempat yang dijaga 24 jam non-stop dan bisa diisi ribuan orang ini udah kayak tempat konser gitu nggak sih? Tapi nyatanya tempat bernama The Donut itu adalah sebuah markas super rahasia Inggris yang merupakan pusat operasi GCHQ alias Government Communications Headquarters. Bahasa gampangnya, ini tuh markas mata-mata digital Inggris atau NSA-nya Inggris gitu ya guys. Nah, tugas orang-orang yang ada di sana biasanya disuruh nyadap komunikasi, menangkap sinyal digital mencurigakan, dan juga mendeteksi serangan teroris sebelum kejadian. Isinya pun ada 5.000 karyawan mulai dari programmer, analisis intelijen, sampai spesialis bahasa asing. Meskipun kayak begitu, tapi akses ke sana tuh nggak main-main loh. Ada gerbang keamanan berlapis, sistem biometrik, kamera di mana-mana, serta drone pengintai dari udara. Udah bangunannya dibuat dengan duit 1 miliar pound sterling atau sekitar 22 triliun rupiah, terus pengamanannya pun seketat itu. Iya, sebenarnya nggak heran sih, karena dunia ini makin digital, sehingga perang pun gak cuma pakai senjata, tapi pakai sinyal-sinyalan segala. Makanya Inggris sudah membangun kantor duluan untuk bisa menghalau itu semua ya guys. BND Jerman. Di tengah kota Berlin yang ramai dan juga penuh taman, ada satu kompleks besar yang dijaga ketat oleh tentara serta dikelilingi tembok yang tinggi. Namanya adalah ini ya guys, atau kita singkat aja jadi BND, yang mana merupakan markas mata-mata Jerman. Tugas mereka tuh apa sih? Ngumpulin info intelijen dari luar negeri, nguping percakapan, mantau pergerakan musuh, sampai membongkar rencana rahasia negara yang lain. Menurut rumor beredar, sebelum jadi gedung raksasa yang dijaga ketat ini, aslinya gedung ini tuh dibangun selama 10 tahun secara diam-diam, di mana luasnya tuh sampai 260.000 meter persegi. Ya, kalau bukan orang khusus, ngeliat denah lantainya aja udah nggak boleh tuh kabarnya guys. Dulu sih waktu baru diresmikan, para warga sempat boleh masuk ya, tapi sekarang semua aktivitas di dalamnya benar-benar rahasia. Gunung Yamantau. Kalau dunia mendadak kiamat, kayaknya salah satu orang yang masih hidup tuh Vladimir Putin deh. Karena dari sekarang pun dia udah punya markas rahasia bawah tanah di Gunung Yamantau, Rusia ya. Mengenal Putin pun, aku jamin markas ini bukan sekedar bunker biasa ya guys. Tapi bisa jadi ibu kota cadangan Rusia kalau mendadak dunia runtuh dalam sekejap. Sebenarnya sih nggak heran, karena pembangunan proyek ini udah dilakuin dari zaman Uni Soviet. Cuma sampai sekarang nggak ada yang tahu ya isi detailnya tuh seperti apa. Menurut pemikiran para pengamat militer, kemungkinan besar di bawah kaki gunung itu udah ada fasilitas nuklir, kota bawah tanah yang bisa menampung 60.000 orang, sistem pertahanan lengkap, sekaligus jalur kereta rahasia juga. Kalaupun ditanya, katanya pemerintah Rusia tuh nggak pernah mau jujur, dan jawabnya pun selalu mengambang seperti fasilitas tempat penyimpanan makanan, pusat penelitian biasa, atau ya ujung-ujungnya cuma no comment doang. Gudang Svalbard Global Seed. Kalau dari tadi markas besarnya tuh dipakai untuk jadi lokasi meeting atau tempat berlindung para warga, nah kali ini di Norwegia ada Svalbard Global Seed Vault yang isinya tuh bakal dipakai untuk tempat penyimpanan benih tumbuhan. Mulai dari padi, gandum, jagung, sampai benih cabai rawit, semuanya tuh disimpan di sana dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Dengar-dengar sih udah ada lebih dari 1 juta benih loh. Dimana tujuannya? Ya biar manusia yang selamat dari bencana besar di masa depan tuh bisa tetap punya cadangan benih ya guys. Nah berhubung isinya tuh sepenting itu, bunker ini pun ditaruh di Pulau Spitsbergen, Norwegia, yang katanya secara geologi punya tempat stabil, suhu alam dingin, dan juga akses terbatas. Jadi nggak sembarang orang bisa datang ke sini ya, serta hanya tim khusus dari pemerintah atau organisasi internasional aja yang bisa datang ke situ. Bunker nuklir Uni Soviet. Kalau jalan-jalan ke Polandia, kalian bisa aja tanpa sengaja nemu bekas tempat penyimpanan senjata nuklir rahasia peninggalan Uni Soviet dari tahun 1960-an ini loh. Nah, tempat ini udah nggak dipakai lagi ya, dan sekarang sih cuma jadi sisa sejarah dari zaman Perang Dingin. Dulu Uni Soviet ini membangun lokasi ini tuh diam-diam karena takut adanya serangan nuklir dari barat guys.
Pokoknya nggak ada di peta, nggak tercatat di dokumen mereka, dan tentara lokal yang disuruh jaga pun bisa aja nggak tahu apa isinya loh. Nah, berhubung sekarang udah nggak kepake, beberapa organisasi atau media pun akhirnya bisa masuk ke tempat ini. Di mana isinya ada dinding beton tebal 1 meter, tangga spiral yang isinya turun ke bawah tanah, dan ada ruang kontrol yang berisi peralatan kuno juga ya. Bahkan di sana kalian masih bisa menemukan topeng gas, pipa ventilasi, sama alat komunikasi analog juga. Namun untuk umum tempat ini masih belum boleh dikunjungi ya, karena takutnya masih ada sisa senjata tersembunyi di dalam sana. Piramida Italia. Piramida biasanya di Mesir kan? Ternyata di Italia juga ada loh. Namanya Pyramid of the Italians, di mana letaknya tersembunyi di pegunungan Spanyol dan bentuknya tuh mirip kuil misterius gitu. Aksesnya tuh susah dan suasananya tuh bikin merinding. Dulu tempat ini dijaga ketat oleh tentara Spanyol dan juga Italia karena di dalamnya ada jasa tentara elit Italia. Nah, lokasinya strategis untuk perang dan punya makna politik tersendiri juga ya guys. Ya, jangankan masuk, untuk ngedeket aja kalian tuh butuh izin khusus loh guys. Fasilitas penahanan rahasia. Banyak imigran yang mau ke Eropa pasti lewat Libya ya guys. Nah, tapi karena negara ini sering konflik dan juga emang kacau, pemerintahnya pun bingung mau bertindak apa. Di sana juga ada penjara rahasia yang kabarnya nih nggak tercantum di peta. Isinya tuh migran dari Sudan, Ethiopia, Somalia, Nigeria, sampai Bangladesh. Mereka dimasukkan ke penjara tanpa alasan yang jelas, sehingga nggak tahu kapan bisa keluar, atau bahkan ada yang disiksa dan dijual jadi pekerja paksa. Ngeri banget kan? Yang niat awalnya kabur cuma pengen dapat kehidupan lebih baik, ujung-ujungnya malah ditangkap tanpa ada kemungkinan keluar dong guys. Gunung Wadar. Selama ini kalau nonton film tentang dunia hampir kiamat, latarnya tuh pasti di Amerika kan guys? Nah, ternyata salah satu halnya itu mungkin karena pemerintah Amerika memang sudah punya pusat operasi darurat rahasia ini sejak tahun 1950-an. Jadi kalau ada bencana besar, para pejabat nggak bakal sembunyi di rumah, tapi langsung masuk ke bunker rahasia seperti Mount Weather Emergency Operation Center atau Raven Rock Mountain Complex. Tempat ini berada ratusan meter di bawah tanah, di mana lengkap dengan ruang komando, server, ratusan tempat tidur, dan juga sistem komunikasi satelit. Cuma tempat ini nggak untuk warganya ya guys, karena yang paling diutamain untuk masuk mah orang-orang macam presiden dan juga wakil presiden, anggota kabinet, komando militer tertinggi, tim teknis, dan orang-orang penting pilihan mereka. NORAD. Dan terakhir, ada ruangan rahasia di dalam gunung yang jadi markas 3 lantai miliknya Kanada, yaitu NORAD. NORAD itu singkatan dari North American Aerospace Defense Command. Tugasnya itu ngawasin langit dan juga luar angkasa supaya Amerika Utara tetap aman dari ancaman. Nah, tempatnya tuh ada di CFB North Bay yang tersembunyi di dalam gunung, sehingga harus masuk ke dalam gunung dulu untuk bisa menemukan tempatnya ya guys. Fasilitasnya pun canggih banget. Di sini tuh ada anti nuklir, bisa menampung lebih dari 100 orang, punya sistem udara sendiri, dan jalur komunikasi langsung ke Amerika Serikat. Nah, kerennya semua ini tuh udah dibangun dari zaman Perang Dingin, namun masih aktif sampai sekarang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.